Terima kasih bagi Anda yang masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa kami juga mengingatkan Anda juga bisa untuk berinteraksi langsung melalui WhatsApp interaktif dan juga line telepon untuk bisa menanyakan mungkin seputar portofolio investasi Anda dan nanti akan coba langsung dijawab oleh narasumber di hari ini. Dan langsung saja saya sapa sudah tersambung bersama kami sore hari ini Bapak William Hartanto, Technical Analyst Panin Sekuritas. Selamat sore Pak William. Selamat sore, Apa kabar? kabar baik. Kabar baik. Semoga selalu sehat ya Pak. Amin. Amin, luar biasa di tengah kondisi seperti ini. Pak William, ini saya ingin tanyakan terlebih dahulu bagaimana kemudian reviewnya dari pergerakan indeks harga saham gabungan di hari ini yang akhirnya kembali berakhir di zona merah meskipun tipis saja 0,03%. Oke, jadi untuk hari ini tuh IHSG menguji support ya. Jadi setelah menguat beberapa hari kemarin, itu aksi profit taking aja sebenarnya. Jadi kita lihat sebenarnya pergerakan yang wajar dan IHSG masih bertahan sekiranya sampai pada support 5.060. Dan hari ini berhasil ya, lowesnya pada 5.067. Jadi ya so far IHSG belum mematahkan tren dia yang sudah naik gitu. Oke, belum mematahkan trennya yang sudah naik. Kita lihat juga kemarin 1,37% indeks melemah. Berarti dalam 2 hari ini memang terkonfirmasi profit taking saja atau ada aksi lain yang juga terlihat, Pak William? Profit taking aja sih. Jadi kita sebenarnya dari nilai transaksi nggak terlalu besar dan cuman di sentimen di beberapa saham aja ya. Misalnya seperti seminggu ini kan pasar diwarnai sentimen tentang baterai mobil listrik, juga tentang merger bank syariah. Jadi kan tuh jatuhnya sentimennya ke Antam dan BRIS. Nah jadi dua saham ini yang paling ramai transaksinya, yang menyumbang nilai transaksi terbesar. Dan kita lihat IHSG jatuh juga sebenarnya nggak seberapa, namun yang paling parah turunnya kedua saham ini juga. Jadi kita lihat sebenarnya coba lebih besar ke aksi profit taking gitu. Jadi ini pergerakan yang masih normal, nggak perlu jadi nggak membuat orang panik gitu. Oke, tidak kemudian membuat panik, masih normal saja. Profit taking ini terpantau terjadi setelah penguatan kurang lebih 3 hari, Senin, Selasa, dan juga Rabu. Sementara jika kita lihat daftar net sell-nya ini juga didominasi oleh saham-saham blue chips, ada Telkom, ini terkena net sell 142,3 miliar, Bank BCA, BBRI, BMRI, ICBP, dan juga United Tractors. Untuk blue chips-nya di hari ini, pantauan Anda bagaimana kemudian pergerakannya Pak William? Untuk net sell asing sendiri sebenarnya kalau kita lihat dari awal tahun ya, jadi saya agak mengecualikan net sell asing karena kenyataannya IHSG tetap bisa naik juga. Nah, Iya, betul. yang terjadi pada saham-saham blue chip saat ini, ya mungkin sama aja profit taking. Ya, beberapa seperti Bank BCA tadi disebut itu juga sebenarnya kan juga dalam posisi menguat gitu ya. Jadi pergerakan asing ini juga saya lihat masih dalam taraf wajar gitu dari net sell-nya. Tapi jika kita lihat spesifik ke blue chips tadi, sebetulnya apa yang kemudian mungkin dari pandangan Anda sendiri, kacamata investor asing melihat saham-saham blue chips ini, atau memang ya ini strategi hariannya saja yang memang sedang dilakukan? Strategi harian aja sih, dan secara teknikal masih aman. Misalnya seperti Bank BCA itu BCA, masih di oke, atas. coba kita lihat. Misalnya masih di atas support 27.600 itu tidak masalah, dan kalau misalnya turunin ke sekitar situ mungkin akan jadi rekomendasi buy kalau dari saya malah. Oke, jadi saat hari ini memang ke 28.800 melemah 0,43%. Jadi masih layak untuk bisa diperhatikan lebih lanjut terutama untuk jangka pendek Pak William, atau langsung saja jangka panjang kita hajar untuk BBCA? Jangka pendek dan panjang masih bisa ya untuk BBCA. Oke, masih bisa Recommended. masuk. Oke, baik. Itu untuk BBCA, salah satu saham blue chips yang terkena aksi jual di hari ini. Tadi bagaimana review dari Pak William. Sementara Telkom ini juga menduduki peringkat net sell begitu 142,3 miliar. Meskipun Pak William sebetulnya tidak terlalu melihat indikator ini. Tapi apa yang kemudian terlihat dari pergerakan Telkom di hari ini sehingga akhirnya masuk menjadi salah satu saham yang mencatatkan pelemahan? Oke, Telkom ini pergerakannya sideways ya. Jadi dia di 2.800 resistennya dengan support pada 2.620. Jadi kemarin sudah melewati 2.800-an, ini juga saya anggap sebagai sebuah profit taking di saham Telkom. Dan memang kebetulan lebih banyak dipegang oleh investor asing, yaitu kenapa terlihat net sell oleh foreign. Oke, lebih banyak dipegang investor asing. Kemudian masih masuk rekomendasi atau tidak ini Telkom untuk Pak William sendiri? Dengan support 2.620 bisa dekat area situ bisa dibeli. Oke, 2.620 masih bisa untuk dibeli. Sementara sekali lagi resistannya tadi di level berapa Pak William? Sorry. 2.800.
Oke, 2.800 resisten untuk Telkom, kemudian juga support di 2620 boleh saja bagi Anda yang memang masih memperhatikan Telkom, hari ini terkena aksi jual dengan mencatatkan penurunan 1,08% ke level 2.750. Sementara bagaimana dengan saham perbankan sebelum kita nanti spesifik berbicara soal BRI Syariah, kemudian juga Antam tadi yang sudah disebutkan, ada Bank BRI juga ini yang terkena aksi jual 120 miliar rupiah untuk BBRI. Bagaimana kemudian view Anda sendiri? Untuk BBRI, coba saya cek untuk BBRI net sell asing hari ini 120 miliar terbilang kecil ya. Semua volumenya pun hari ini lebih kecil dari kemarin. Ini setelah penguatan 3 hari juga terjadi profit taking juga. Ini masih berada di atas support 3.200. Masih recommended juga untuk buy on support dengan target pada 3.500. Oke, ada 3.500 menjadi salah satu level yang juga bisa diperhatikan. BBRI hari ini berakhir di posisi 3.250 atau melemah 1,81%. Tapi view untuk yang agak panjangnya sendiri untuk BBRI, Pak William? Oke, view untuk lebih panjangnya kita memberikan TP pada 4.200. Oke, 4.200. Tapi dengan melihat kondisi yang ada, kemudian valuasi dibandingkan yang lain, BBRI masih bisa dijadikan stock pick atau tidak ini? Ya, kalau valuasi sih kebetulan saya nggak tahu ya. Cuma kalau dari perdagangannya gitu, dari price movementnya sih BBRI lebih bagus. Oke, BBRI masih bisa juga untuk bisa dijadikan salah satu pilihan. Baik, itu untuk 3 saham dari daftar net sell terbesar, pemirsa, Telkom, BBCA, dan juga BBRI. Bagaimana kemudian ulasannya sejauh ini? Sementara saya ingin sambung ke Anda tadi, Pak William, yang menyebutkan sebetulnya tidak terlalu banyak sentimen, begitu yang memang mewarnai market kita, terutama di pekan ini. Tadi ada sentimen merger Bank Syariah, kemudian juga ada sentimen bagaimana pengembangan dan investasi dari industri kendaraan listrik. Saya ke sentimen yang pertama terlebih dahulu ini, merger Bank Syariah. Sepertinya BRIS masih cukup hot sekali, bahkan mungkin investor-investor pemula juga cenderung memperhatikan saham ini. Tapi dari Anda apa yang bisa kita cermati dari BRIS sejauh ini, Pak William? Oke, jadi dari sentimennya itu sebenarnya efeknya terhadap BRIS adalah jangka panjang sebenarnya. Jadi merger itu memang jadi penambahan aset. Namun untuk kinerja sendiri kan bagaimana laporan keuangan ke depannya kan masih tanda tanya juga gitu. Jadi sebenarnya sentimennya terhadap BRIS lebih kepada jangka panjang. Cuman Jangka panjang, respon oke. pelaku pasar ya memang luar biasa. Seperti hari ini udah hijau lagi gitu kan. Nah, jadi untuk BRIS ya dengan kondisi yang bagaimana pelaku pasar merespon sedemikian positif ini memang ada potensi untuk menguat kembali pada minggu depan. Dan terlihat sekali minat pelaku pasar di sini besar ya. Jadi kembali lagi transaksi itu lebih tinggi di saham-saham yang khusus punya sentimen seperti BRIS ini. Oke. Dengan melihat harganya saat ini di 1.395 naik 6,49%, apakah kemudian jika terutama bagi investor pemula yang kemarin mungkin baru mendengar ada sentimen ini, kemudian ingin masuk, levelnya masih cukup seksi atau tidak di saat ini, Pak William? Sebenarnya kalau saya lihat secara teknikal, saya belum bisa rekomendasikan BRIS. Kenapa? Karena ada gap di 1125. Oh, ada gap di sana, oke. Sedangkan kecenderungan saham di IHSG ini kan cenderung kalau ada gap ditutup dulu ya. Even IHSG pun kadang ada gap juga ditutup dulu. Tadinya saya bermaksud merekomendasikan apabila mencapai level 1125 itu. Ya, jadi kalau untuk sekarang terlalu cepat. Jadi mungkin saya lebih sarankan untuk wait and see. Atau kalau yang udah punya boleh mulai taking profit dulu. Oke, wait and see terlebih dahulu jika ingin entry, ada gap tadi yang ternyata terlihat dari Pak William 1125. Jika ada yang sudah punya, profit taking boleh saja untuk dilakukan untuk BRIS. Tapi melihat sentimen ini sendiri, temponya akan cukup panjang atau Anda lihat ya mungkin sebentar lagi juga sudah usai begitu terkena sentimen positif dari hal ini? Ya, sejauh yang saya tahu efek sentimen itu nggak terlalu panjang ya, paling 1 sampai paling lama sih 3 bulanan pernah terjadi ya. Jadi setelah itu tergantung daripada perdagangannya, apakah masih ramai atau tidak. Ketika perdagangannya sudah mulai sepi, itu berarti sentimennya pun sudah nggak akan bisa angkat harga sahamnya, mungkin jadi sideways gitu pergerakannya. Nah untuk sekarang karena masih baru ya otomatis akan Euforianya masih terlihat begitu ya? Iya betul. Oke, baik. Itu untuk BRIS, bagaimana kemudian respon pelaku pasar ataupun investor terkait dengan sentimen salah satunya dari merger Bank Syariah, di mana BRIS ternyata ditunjuk menjadi surviving entity begitu ya dari merger Bank BUMN Syariah. Kemudian dari BRI Syariah yang tadi sentimennya sudah kita ulas, tadi ada satu sentimen lain yang juga disebutkan oleh Pak William terkait dengan pengembangan kendaraan listrik, kemudian juga investasi industri berbasis listrik begitu. Salah satunya tadi sahamnya Antam begitu ya, Pak William? Ya. Nah, bagaimana kemudian dengan Antam ini?
Oke, Antam ini juga sentimen jangka panjang. Kenapa? Mobil listrik memang orang bilang masa depan, gitu kan. Jadi penggunaan bahan bakarnya menggunakan baterainya, gitu kan. Nah, jadi orang buru-buru membeli dengan harapan nanti ke depannya penggunaan mobil udah ke listrik, permintaan akan baterai listrik itu jadi tinggi. Dan itu bisa dimaklumin karena itu orang pelaku pasar banyak sekali yang membeli saham Antam. Oke, Jadi jadi kurang lebih cukup. dia efeknya sama kayak BRIS ya, euforia juga sebenarnya. Tapi ini sentimen jangka panjang. Oke, sentimen jangka panjang efeknya cukup sama dengan tadi salah satu saham yang sudah kita ulas, ada BRI Syariah. Sementara Antam apa saja atau berapa saja level-level yang bisa diperhatikan? Nanti Pak William kita sambung usai Oke, jeda dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi. oke.